Setiap orang atau manusia pasti punya hobi atau kegiatan yang dia sukai. Dan kami adalah beberapa sekumpulan kecil orang yang menyukai kegiatan pendakian. Jadi kalau ada yang bertanya, ngapain capek-capek ke gunung? Jawabnya adalah, ajak dia sekali, besok-besok pasti berangkat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan pendakian di Gunung Budak via Panderman, Kota Malang. Untuk tiket masuk per orang 15.000. Dan sekarang kita berangkat mulai pukul 1 siang. Bagaimana keseruan kami dalam melakukan pendakian ini? Simak dan ikuti perjalanan kami kali ini. Sebelum memulai pendakian pada siang hari ini, alangkah baiknya lebih berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan keselamatan. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Pendakian kami mulai dari base camp menuju pos 1. Untuk jalurnya sendiri berupa tanah padat dan masih landai. Menurut data estimasi, perjalanan dari base camp menuju pos 1 kurang lebih memakan waktu perjalanan 1 jam. Menurut informasi dari base camp, di pos 1 masih ada warung atau sumber air. Jadi kami hanya membawa air yang kira-kira cukup untuk sampai ke pos 1. No, jalannya masih landai. Ngos-ngosan video dah. Mantap. Kata-kata hari ini menggos-menggos mas. Tetap semangat. Sitor turu sitor iku. Dua nera. Kata bos. Alhamdulillah udah nyampe pos 1 bosku. No. Tapi leren turun saya gimana? Pusing-pusing urang. Apa sih? Ono es. Gorengan lho sih. Lombok es. Jupuk loro no lomboke no. Nah, kok kenang duker lho, mek papat tok e. Pinye mek go papat tok e. Iki kan jadi. Entuk 2.000 gak oleh. Ngopo gak oleh? Lampu. Mau klek nyambel tuh 2.000 terus. Terus tak war lho aku butuh mek papat tok, Bu. Lho nek papat tak kei ya, Mas. Gak belum dituku teman. Tuku gak oleh nambah. Setelah kira-kira 10 menit kami istirahat di pos 1, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Menurut data estimasi, pos 1 menuju pos 2 memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Treknya sendiri masih cukup friendly, ada tanjakan, ada juga jalan landai. Yeah. Medannya sungguh menakjubkan. Sumber air. Sumber air yang jernih dari pegunungan Gunung Budak, Ijon, Malang. Pos berapa? Pos 2 menuju pos 2. Pos 1 menuju pos 2 ya? Ya. Semangat. Oh, ya. Ayo. Lanjut.
Kangelan. Aduh, mampus. Wah. Oh, apik rek. Guys, nyerah guys. Mulai. Masih kurang 2 jam perjalanan lagi. Jam-jam. Sudah 2 jam perjalanan, masih menuju ke pos 2, belum sampai. Aduh, ampun. Aku kayak omongan dah. Cek mau. Ya nu gak ngomong. Ya nu biasa kata-kata. Putus asa wisan. Balik. Balik ya. Iku lho balik bareng kowe wis. Gak tenda sing cilik tanu kan balik ah. Setelah istirahat di pos 2 kurang lebih 10-15 menit, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 dibilang bonus, jalannya dominan landai dan bisa dibawa santai. Tapi biarpun begitu, jarak tempuh dari pos 2 ke pos 3 lebih panjang dibanding yang lainnya. Estimasi waktu dari pos 2 ke pos 3 adalah 2 jam. Di pos 2 dan di pos 3 itu tidak ada sumber air. Menurut informasinya sumber air adanya di pos 4 atau di Sabana. Jadi untuk keperluan minum harus disediakan saat perjalanan menuju ke pos 4 atau Sabana. Hari ini harus kuat mental, harus kuat fisik biar nyampe atas. Semangat, pantang menyerah sebelum tumbang. Pos 2 menuju ke pos 3. Sekarang sudah jam 15 lebih 5 menit. Minum dulu kawan. Jam 16 lebih 5 menit. Berangkat dari pos pendaftaran jam 1 kurang seperempat. Airnya habis. Lu kok kata-kata blas dino iki. Langsung. Tur gak kata-kata blas dino iki. Biasanya kata-kata. Ning dia ngi kata-kata tok ya. Duh, ku lho Pak tuh. Oh. Apa Bang? Nyampe ya. Nanti. Cerah no. Hah? Cerah. Maunya nanti. Kok ngono? Menang mandek ngono. Gede sih lho. Dalam
Dalam perjalanan menuju ke pos 3, Anda akan memasuki kawasan hutan lumut yang menurut mitosnya hutan ini adalah angker. Terlepas dari mitos yang beredar, alangkah baiknya pada saat Anda melewati hutan lumut ini, Anda tidak terlalu bercanda saat melakukan pendakian. Kabar baiknya pada pendakian kali ini cuacanya sangat cerah dan tidak hujan sama sekali, jadi mempermudah kita dalam melakukan pendakian. Menurut informasi, setelah hutan lumut ini nanti kita akan sampai di pos 3. Sudah sampai di pos 3. Sekitar pukul 17.15 menit kami sampai di pos 3. Dan beberapa pendaki ada yang mendirikan tenda karena lokasinya yang lumayan enak. Tanahnya yang rata dan areanya yang cukup luas. Tapi di pos 3 ini tidak ada sumber airnya. Ngeluru tok ya. Setelah beberapa menit istirahat, kami lanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos 4. Trek menuju ke pos 4 lumayan sempit dan rumputnya semakin tinggi, jadi harus lebih berhati-hati. Banyak juga pohon yang tumbang di area ini. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 adalah perjalanan panjang berikutnya. Selain panjang, di sini treknya juga konsisten menanjak. Butuh waktu kurang lebih 2 jam sampai ke pos 4. Pos 3 menuju pos 4. Jalur lumayan menyempit, rumput-rumput tinggi-tinggi. Ayo lewat waktu gas. Di jalur ini Anda akan melewati area yang disebut Cemoro Kandang. Cemoro Kandang adalah sebutan untuk area yang vegetasinya banyak ditumbuhi pohon pinus. Sementara jam udah 20 ya, 21.00. Jam itu kok 21.00. Ah. 19. Ya, jam 19.00. Bekal udah, airnya udah habis. Tenaga udah habis. Kutu gulung-gulung Nepal. Urun ngarep Pak Ketu. 2800 mdl lah wis kutu semaput ngene. Balung tuwa. Tur rotine tur. Terno tur gak iso mlaku pisan. Ampun, Bos. Kena backlist TikTok loh.
sampai di pos 4 atau Padang Sabana kira-kira pukul 21.00 malam. Karena dalam perjalanan pos 3 menuju ke pos 4 sempat turun hujan gerimis, jadi sedikit menghambat perjalanan kita. Kalau di total dari base camp sampai di pos 4 kurang lebih 8 jam perjalanan. Di pos 4 ini terdapat sumber air yang melimpah dan sangat cocok untuk mendirikan area camp karena tempatnya yang luas. Sungkan aku tidur sih. Itu setelah ini
Iku pelangi gue pak tuh. Iku loh pelangi loh isar itu. Tekalan nih. Tuh bagaimana nu? Bagaimana? Apa? Bagaimana? Ya, hari ini hari terakhir menuju Cak. Yo, mari. Apa ini papat lho? Hah? Eh? Ayo sorry, Pak.